Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sarah Safira Yulati dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Bu On Haryanti. Saya dengan NIM 22515060011028. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan statistika dasar. Yang pertama ada konsep dasar statistika, yang kedua ada data statistika, dan yang ketiga ada ukuran pemusatan data tunggal, kemudian ukuran pemusatan data berkelompok, dan yang terakhir ada teori skewness dan kurtosis. Berikut saya berikan penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar statistika. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengertian statistika, yang kedua ada pengelompokan statistika, dan yang ketiga ada data statistika. Ada dua perbedaan mengenai statistika dan statistik. Statistika merupakan sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mempelajari bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan dalam keadaan di mana terdapat ketidakpastian. Sedangkan statistik merupakan angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Kemudian ini ada contoh dari populasi dan sampel. Jadi terdapat nih ya 1000 orang. Dari 1000 orang ini kita katakan sebagai populasi karena ini merupakan sekumpulan orang atau objek yang sedang dianalisis atau diteliti. Di mana data ini A ada 30%, B 20%, C 50%. Semisal A adalah orang yang menyukai kegiatan olahraga sepak bola, B 20% orang menyukai kegiatan voli, dan 50% olahraga yang lainnya. Ini menggunakan metode sensus dengan hasilnya menggunakan parameter, yang mana parameter ini merupakan hasil ukuran deskriptif dari populasi. Sedangkan sampel, di sini terdapat sampel, ada 100 orang. 100 orang ini merupakan bagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, maka akan merepresentasikan dari populasi. Sampel digunakan dengan metode survei dan menghasilkan hasil ukuran statistik. Hasil ukuran ini merupakan deskriptif dari sampel. Kemudian ada pengelompokan statistika. Yang pertama terdapat statistika deskriptif. Statistika ini merupakan menjelaskan, meringkas, dan menggambarkan karakteristik data. Jadi ini merupakan cara pengumpulan dan penyajian data. Contohnya adalah ada rata-rata, median, penyajian dalam bentuk tabel ataupun grafik. Dan yang kedua ada statistika inferensia. Ini merupakan pembuatan penaksiran, keputusan, peramalan, ataupun generalisasi. Kemudian yang kedua ada data statistik berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan bukan dengan angka dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Data ini disebut juga dengan data non-parametrik. Di data kualitatif terdapat dua jenis. Yang pertama ada skala nominal dan yang kedua terdapat skala ordinal. Skala nominal merupakan skala yang digunakan variabel di mana orang atau objek dengan nilai yang sama tanpa memperhatikan urutan. Contohnya ya, ada jenis kelamin, golongan darah. Jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki di mana tidak ada urutannya. Dan golongan darah ada A, ada B, ada O, tidak memperhatikan urutannya. Dan yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini digunakan variabel di mana orang atau objek dengan nilai yang sama dengan memperhatikan urutan. Contohnya ada pendidikan, ada rating, ada grade kelulusan. Apa yang dimaksud dengan memperhatikan urutan? Pendidikan dimulai dari skala dasar, kemudian ada skala menengah pertama, kemudian ada skala menengah ke atas atau kejuruan. Ini disebut dengan adanya urutan, teman-teman. Kita lanjut. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka dan disebut juga dengan data numerik atau parametrik, teman-teman. Di data
kuantitatif, ada dua jenis. Yang pertama ada skala interval, dan yang ketiga ada skala rasio. Skala interval ini digunakan untuk variabel di mana objek memiliki jarak variabel satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya itu ada suhu dan tahun. Dan yang kedua, ada skala rasio. Skala rasio merupakan data yang bersifat angka dan dapat dilakukan operasi matematika. Apa aja sih contohnya? Yaitu ada berat badan, ada tinggi badan, ada nilai UTS, dan masih banyak lagi. Kita lanjut lagi. Lalu apa aja sih peranan statistika, teman-teman? Terdapat beberapa peranan statistika. Yang pertama di bidang bisnis dan ekonomi. Statistika digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data bisnis dan ekonomi, seperti penjualan, laba rugi, dan permintaan pasar. Data ini akan digunakan untuk membuat keputusan bisnis dan merencanakan strategi pasar. Kemudian yang kedua ada kesehatan. Statistika digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan seperti angka kematian, insiden penyakit, dan faktor resiko kesehatan. Data ini akan digunakan untuk merencanakan program kesehatan masyarakat dan mengambil keputusan medis. Dan yang ketiga ada dari bidang pendidikan. Statistika digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan seperti hasil ujian, kualitas guru, dan tingkat kelulusan. Data ini digunakan untuk merencanakan program pendidikan dan mengevaluasi keberhasilannya. Kita lanjut lagi. Kemudian yang keempat, ada di bidang sosial. Statistika digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis datanya, teman-teman, seperti tingkat kemiskinan, kejahatan, dan ketidaksetaraan sosial. Data ini akan digunakan untuk merencanakan program sosial dan mengevaluasi keberhasilannya. Dan yang kelima di bidang lingkungan sosial. Statistika digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan seperti kualitas air, udara, dan polusi. Data pada statistika lingkungan ini akan digunakan untuk merencanakan program lingkungan dan mengevaluasi keberhasilannya. Dan yang kelima di bidang sains dan teknologi. Statistika digunakan dalam berbagai bidang sains dan teknologi, teman-teman, seperti fisika, kimia, teknik, teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Data statistik ini akan digunakan untuk membuat model matematika dan memprediksi hasil dari eksperimen. Kita akan lanjut lagi, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut mengenai distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya, seperti ada mean, ada median, ada modus, dan ini ukuran pemusatan data yang termasuk di dalam analisis statistika deskriptif, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Yang pertama terdapat data tunggal. Data tunggal ini merupakan data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, di mana perhitungan frekuensi data tak berkelompok. Misalnya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Misalnya di sini kita bisa lihat di tabel pertama yang merupakan data tunggal, ada X1 dengan frekuensinya 3, ada X2 dengan frekuensinya 30 juga, serta X3 dengan frekuensinya 4. Setiap data memiliki frekuensinya masing-masing. Jadi data tidak berkelompok, di mana tersusun dengan kelas interval, tidak tersusun dengan kelas interval, teman-teman. Yang kemudian ada data berkelompok. Apa itu data berkelompok? Data berkelompok merupakan data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan terdiri beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas di sini adalah suatu bagian atau elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Kita bisa lihat di contoh data berkelompok, teman-teman. Di sini ada nomornya ya, dari 10 sampai dengan 14 memiliki frekuensi 3, dari nomor 15 sampai dengan 19 memiliki frekuensi 6, dan 20 sampai 24 terdapat frekuensi 9, teman-teman. Di sini kita lihat kalau data berkelompok memiliki interval pada kelasnya. Kita akan lanjut lagi. Di sini terdapat formula pemusatan data. Yang pertama ada mean. Data tunggal bisa dilihat, teman-teman, rumusnya ini.
Ada rata-rata, ada sigma rata-rata dibagi dengan banyaknya data, kemudian data berkelompok, yaitu sigma frekuensi dikali dengan X data, kemudian dibagi dengan frekuensinya. Kemudian ada modus dengan kalau data tunggal, nilai dengan frekuensi tertinggi atau paling sering muncul. Kemudian data berkelompok bisa dilihat rumusnya. Ada median, ada kuartil, dan ada desil, teman-teman. Ini adalah salah satu formula pemusatan data yang dikumpulkan. Jadi ada data tunggal dan ada data berkelompok. Yang pertama kita bahas terdapat mean atau rata-rata ya teman-teman. Mean ini adalah nilai tengah dari jumlah data. Rata-rata ditemukan dengan menjumlahkan semua data dan kemudian membaginya dengan jumlah data. Untuk data tunggal rumusnya adalah kita bisa menambahkan setiap datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah data tersebut. Sedangkan untuk data berkelompok terdapat rumusnya yaitu sigma frekuensi dibagi dengan frekuensi ya teman-teman. Maaf, di sini ada frekuensi dikali dengan banyaknya data. Dengan macamnya data, kemudian dibagi dengan frekuensinya. Di mana Fx adalah hasil kali antara nilai tengah kelas dengan frekuensi kelas, teman-teman. Sedangkan F adalah frekuensi kelasnya. Kita lanjut ke median ya, teman-teman. Median adalah nilai tengah dari himpunan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi jika himpunan data memiliki jumlah genap, maka median dihitung dengan cara menentukan rata-rata dan dua nilai tengah. Untuk data tunggal, median dapat dihitung dengan menggunakan rumus median yaitu N plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk rumus menghitung median data berkelompok, kita bisa lihat di sini. Ada TB yaitu tepi bawah ditambahkan dengan N per 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud dibagi dengan frekuensi relatif kelas median dan kita kalikan dengan interval atau panjangnya kelas. Kita lanjut lagi. Kemudian ke modus. Apa itu modus, teman-teman? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah himpunan data. Untuk data tunggal, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Jika terdapat dua nilai yang memiliki frekuensi yang sama, maka himpunan data tersebut dikatakan memiliki dua modus. Kemudian ada rumus untuk menghitung modus data berkelompok. Di sini ada TB, tepi bawah ditambahkan dengan D1, frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas sebelumnya, dibagi dengan D1 ditambah D2, yaitu frekuensi relatif kelas modus, yang tadi frekuensinya telah dikurangi oleh relatif kelas sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan frekuensi relatif kelas modus yang dikurangi frekuensi relatif kelas berikutnya, dikalikan dengan C atau interval atau panjang kelasnya. Kemudian ada kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi himpunan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang pertama ada kuartil pertama, kuartil pertama atau Q1 adalah nilai tengah dari data yang lebih kecil dari median, dan kuartil 2 adalah median, dan kuartil 3 adalah nilai tengah dari data yang lebih besar dari kelas median. Di sini ada beberapa rumusnya. Yang pertama untuk data tunggal dan ada rumus untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok sendiri, ini ada rumusnya teman-teman, atau Q1 atau kuartil sama dengan TB tepi bawah ditambahkan dengan I dikali N atau menunjukkan kuartil berapa nih yang hendak kita hitung, dikalikan dengan N, jumlah individu frekuensinya, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud, dan dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya dan dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dan kita kalikan dengan C atau interval atau panjang kelas. Dan ini kita bisa lihat untuk kuartil data tunggal ya teman-teman. Lebih sederhana dan lebih simpel untuk data tunggal. Kita lanjut lagi. Ada desil teman-teman. Apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi himpunan data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil pertama atau D1 adalah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan desil kedua adalah nilai yang membagi data menjadi 3 bagian yang sama besar dan seterusnya. Di sini kita dapat lihat ada rumus untuk menghitung desil data berkelompok. Yang pertama di sini ada desil. Desil I adalah desil yang keberapa mau kita hitung, teman-teman. Sama dengan TB, tepi bawah, ditambahkan dengan I dikali N, teman-teman. I kali N ini
I-nya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini menunjukkan desil keberapa yang hendak kita hitung. Kemudian N adalah jumlah individu frekuensinya. Kemudian I dikali N dibagi 10. Dan kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang telah dimaksud dengan yang diminta nanti soalnya. Kemudian dengan kita bagi dengan FDI atau frekuensi kelas desilnya. Dan kita kalikan dengan interval atau panjangnya kelas. Selanjutnya kita akan latihan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Itu adalah latihan soal yang bentuknya adalah hasil ujian mahasiswa teknik informatika yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping ini. Dan pertanyaannya adalah berapakah nilai mean, median, dan modus dari data tersebut. Di data tabel ini terdapat 10 kelas dengan ada kategori nilainya dan juga ada frekuensinya tiap kelas. Bisa dilihat ini. Kita akan lanjutkan untuk mencari mean, median, dan modusnya. Yang pertama kita bisa buat kolom F ini frekuensi sebagai bantuan, yaitu nilai frekuensi kumulatifnya. Di sini dengan jumlah totalnya ada 54. Kemudian kita buat juga bantuan kolom frekuensi dikali dengan XI atau banyaknya data, bukan banyaknya data, mohon maaf, dengan X-nya. Kemudian ini dikali 50 dikali 2 sama dengan 100, 55 dikali 3 sama dengan 165, 60 dikali 5 sama dengan 300, semua dikalikan dan dijumlahkan dengan total 3.845. Maka rata-rata kita dapat cari dengan rumus ini, maka akan didapatkan 3.845 dibagi dengan 54 yang menghasilkan 71,203. Selanjutnya, kita akan mencari nilai median. Nah, dari nilai median ini kita buat dulu kolom F sebagai bantuan, yaitu nilai frekuensi kumulatif. Kemudian kita tentukan di kelas median berdasarkan frekuensi kumulatif dari setengah jumlah data. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk mencari jumlahnya kita bisa dulu dengan tambahkan. Di sini kan 2 tetap 2. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10, 10 ditambah dengan 9 sama dengan 19, 19 ditambah 10 sama dengan 29, 29 ditambah 12 sama dengan 41, 41 ditambah 7 sama dengan 48, 48 ditambah 2 sama dengan 50, 50 tambah 3 sama dengan 53, dan 53 ditambah 1 sama dengan 54. Maka didapatkan jumlah frekuensi kumulatif adalah 54. Di sini untuk mencarinya kita 54 dibagi 2 sama dengan 27. Karena data ke-27 ada di kelas kelima, yaitu di sini 29, maka kita tentukan kelas median adalah kelas kelima di sini ya teman-teman. Kita next. Nah, di sini selanjutnya kita akan tentukan nilai tepi bawah dari nilai minimum kelas mediannya. Di sini ya, tadi kita dibilang kelas kelima. Kemudian kita tentukanlah intervalnya, maka tepi bawah atau TB sama dengan batas bawahnya, ini kelas median, batasnya dikurangi 0,5, maka 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. Dan intervalnya atau kita dengan C sama dengan batas atas kurangi batas bawah ditambah 1, yaitu 72 dikurangi 68 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita tentukan nilai frekuensi kumulatif F-nya. Di sini terdapat F mediannya atau FI sama dengan 10, dan di sini terdapat FK atau frekuensi kumulatifnya sama dengan 19. Karena kelas median adalah kelas kelima, maka kita akan gunakan nilai F dengan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nilai F ini adalah nilai sebelum kelas F kelas median. Kemudian di sini kita akan mencari nilai median. Kita hitung dulu median dengan menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Bisa dilihat, tepi bawah ditambah dengan N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median dikali dengan interval C. Yaitu tepi bawahnya ada 67,5 ditambah dengan 54 per 2 dikurangi 19 dibagi 10 dikalikan dengan 5 akan mendapatkan hasil 71,5. Kemudian untuk mencari nilai modus, kita tentukan kelas modus dengan memilih kelas yang memiliki frekuensi relatif besar. Yang kedua adalah kita tentukan tepi bawah dari nilai minimum kelas modus. Di sini tepi bawah sama dengan TB atau sama dengan batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5 sama dengan 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Kemudian kita akan menentukan nilai intervalnya. Nilai intervalnya itu C
sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah dengan 1, yaitu 77 dikurangi 73 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Kemudian kita akan menentukan nilai B1 dengan menghitung selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Bisa dilihat ini, D1 sama dengan F1 modus dikurangi F1 modus dikurangi 1 sama dengan 12 dikurangi 10, berarti 2 ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari selanjutnya, untuk mencari modus kita akan menentukan nilai B2 dengan menghitung selisih frekuensi kelas modus dengan nilai F kelas setelahnya. Didapat hasil 5. Dan untuk menghitung modus dengan rumus modus untuk interval kelompok, kita bisa lihat dengan modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan C atau interval. Maka akan didapatkan hasil 74. Kemudian kita ada soal kedua, cari nilai kuartil dan desil. Di sini terdapat tabel, kita harus menentukan kuartil ke-1 dan kita akan membahasnya. Di sini untuk mencari nilai kuartil pertama kita akan gunakan simbol Q1 dengan rumus I dikalikan N dibagi 4, maka 1 dikali 30 sama dengan 4 dan hasilnya adalah 7,5 teman-teman. Data ke 7,5 ini terletak di kelas kedua. Dari mana kita tahu? Karena di sini bisa kita jumlahkan 3 ditambah 9 sama dengan 12, maka 7,5 berada di kelas kedua atau di interval 15 sampai dengan 19. Lalu kita hitung Q1 dengan rumus tepi bawah ditambah dengan ini, I dikali N atau data kuartil keberapa, dan dikalikan banyaknya data, kemudian dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif dan dibagi dengan FQ1 dikalikan C. Maka akan didapat hasil 18,25. Kemudian untuk mencari nilai desil, sama teman-teman rumusnya. Ini I dikali N, karena desil dibagi 10 ya teman-teman, maka 8 dikali 30 dibagi 10 sama dengan 24. Kita lihat data ke-24 ini terletak di kelas keempat teman-teman nih. Di sini. Dan kita hitung dengan rumus desil ke-8, TB dikali I dikali N kali 10 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F8. Ini akan mendapatkan hasil 28,5. Dan selanjutnya terdapat teori skewness dan kurtosis. Yang pertama ada skewness, atau skewness adalah ukuran menceng suatu kurva atau tingkat kemiringan. Di sini skewness dan kurtosis adalah dua ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi bentuk atau distribusi data. Skewness merupakan ukuran untuk mengukur derajat asimetri dalam distribusi data, di mana distribusi semesta ini memiliki skewness sebesar 0, sedangkan distribusi yang miring ke kanan dengan ekor yang lebih panjang ke kanan memiliki skewness positif, dan distribusi yang miring ke kiri dengan ekor yang lebih panjang ke kiri memiliki skewness yang negatif. Selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis ini adalah tingkat keruncingan. Di sini terdapat rumusnya. Kurtosis ini merupakan ukuran untuk mengukur derajat kecuraman atau tingginya puncak dalam distribusi data. Jadi distribusi normal memiliki kurtosis sebesar 0, sedangkan distribusi dengan puncak yang lebih tajam daripada distribusi normal memiliki kurtosis positif disebut sebagai leptokurtik, dan distribusi dengan puncak yang lebih lebar daripada distribusi normal memiliki kurtosis negatif atau negatif disebut dengan phytikurtik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak salah kata atau kurangnya dalam penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.